الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, kembali kita sama-sama duduk bermajlis di tempat yang mulia ini pada pagi hari ini, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan, wabil khusus salat subuh yang barusan kita kerjakan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul At'imah wal Ashribah. Itu pembahasan seputar hukum-hukum tentang makanan dan minuman, di mana kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan sebab-sebab diharamkannya makanan dan minuman. Itu yang terakhir yang kita bahas adalah bahwasanya termasuk dari sebab-sebab diharamkannya makanan ataupun minuman adalah ketika makanan tersebut najis, entah itu dari hewan, makanan yang sifatnya hewani, ataupun dari yang lainnya, minuman yang sudah tercampuri dengan najis, maka hukumnya haram. Dan pada pekan yang lalu kita sudah membahas secara rinci beberapa hal yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar penyembelihan. Jadi kita membahas masalah penyembelihan ini karena salah satu hal yang menjadikan hewan itu najis sehingga haram untuk dimakan adalah ketika hewan itu mati tidak dengan sembelihan yang syar'i. Mati dalam keadaan tidak disembelih dengan sembelihan yang sesuai dengan syariat kita. Maka sudah kita bahas apa itu definisi menyembelih, kemudian juga apa syarat-syaratnya. Di mana kita sudah sampaikan sembelihan itu akan dikatakan menjadi sembelihan yang syar'i sehingga daging hewan itu halal untuk dikonsumsi adalah ketika terpenuhi padanya syarat-syarat berikut ini. Itu pertama adalah penyembelihnya seorang muslim atau ahlul kitab. Penyembelihnya adalah seorang muslim atau
ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasrani. Tapi tentunya ya ketika dia menyembelih itu dia tidak menyebut nama selain Allah ataupun dia tidak peruntukan untuk selain Allah. Ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan alat yang digunakan untuk menyembelih. Ya, itu hendaknya alat tersebut adalah yang tajam, yang bisa mengalirkan darah. Entah itu dari parang, pisau, ya, yang penting itu mengalirkan darah. Maka kalau seseorang kemudian memukul dengan benda tumpul hewan misalnya, entah dipukul bagian lehernya, ya, atau semacamnya, maka hewan tersebut hukumnya bangkai kalau mati dikarenakan pukulan benda tumpul. Baik itu dalam kondisi sembelihan yang sifatnya ikhtiari ataupun sembelihan yang sifatnya ittirari. Ikhtiari maksudnya apa? Kita sampaikan kemarin, itu ketika hewan itu berada dalam kekuasaan si penyembelih, bisa dia tangkap, bisa dia gorok, ya, dia sembelih sehingga memutus 3 urat yang kita sebutkan itu. Nah, itu kalau dia hanya cuman pukul atau dia ya sembelih tanpa memutus ketiga urat itu, maka itu hukumnya bangkai. Atau sembelihan yang sifatnya ittirari, orang berburu misalnya, tapi berburunya dengan cara dipukul, ya dia berburu ruak-ruak misalnya, ya pas ruak-ruaknya datang dia pancing mungkin dengan suara, langsung dihantam dengan kayu atau dihantam dengan parangnya, tapi bukan dengan bagian tajamnya itu, ya, sehingga itu mati, bukan karena sesuatu yang tajam yang bisa mengalirkan darah. Nah, itu bisa nanti hukumnya bangkai begitu. Ya, jadi yang kedua, ya alatnya itu harus tajam yang bisa mengalirkan darah. Dan itu kata Nabi SAW, tidak boleh menggunakan kuku, tidak boleh menggunakan gigi, sebagaimana dilarang dalam sebuah hadis yang sahih. Kemudian syarat yang ketiga, hewan itu dikatakan ya disembelih dengan sembelihan yang syar'i adalah ketika dalam menyembelihnya itu terputus 3 urat. Ya, yaitu urat saluran pernapasan, saluran nafas, kemudian salah satu dari aliran darah, urat yang mengalir padanya darah. Kemudian syarat yang keempat, ketika menyembelih itu seseorang mengucapkan bismillah. Ya, maka kalau seseorang sengaja dia tidak mengucapkan bismillah padahal ianya ingat, ya, maka itu akan menjadikan sembelihannya itu bangkai, ya, sehingga haram untuk dimakan. Tapi kalau dia lupa untuk membaca bismillah, maka mayoritas para ulama mengatakan sembelihannya itu tetap halal. Ya, kalau dia dalam kondisi lupa. Tapi kalau dia sengaja, maka ya hukum sembelihannya itu adalah bangkai. Nah, itu dia 4 syarat yang harus terpenuhi sehingga sembelihan itu dikatakan halal, boleh dikonsumsi dagingnya. Nah, sekarang kita akan bahas lanjutan dari hal-hal yang berkaitan dengan hukum penyembelihan ini, ya, supaya kita lebih faham. Terkhusus sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha, Idul Kurban, di mana di sana kita akan menyembelih. Ya, di sini kita akan bahas tentang apa saja sunnah-sunnah dalam penyembelihan. Ya, begitu pula apa saja hal-hal yang dimakruhkan dan yang diharamkan, sehingga harus kita hindari tatkala kita menyembelih hewan, baik menyembelih secara umum untuk dimakan misalnya,
atau menyembelih nanti pada saat ya Idul Adha. Nah, di antara sunnah-sunnah yang perlu kita laksanakan tatkala menyembelih adalah sannus sikin qabla zakah. Lianna zakah bighairil masnuni fihi ta'dzibun lil hayawan. Jadi usahakan ya, tatkala kita hendak menyembelih, entah itu pisau atau parang atau mandau atau apapun yang kita gunakan untuk menyembelih, pastikan itu tajam sehingga kalau bisa diasah duluan. Kenapa? Supaya lebih cepat proses penyembelihannya itu, sehingga hewan yang kita sembelih itu tidak tersiksa begitu. Karena kalau alat sembelihannya itu kurang tajam, itu kan akan lama proses penyembelihannya, sehingga hewan itu akan tersiksa. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk berbuat baik kepada apapun, bahkan kepada hewan, bahkan ketika kita menyembelih. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian hendak membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Ya, misalnya kita membunuh hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Apa misalnya? Cicak. Ya, silahkan bunuh cicak, itu sunnah, tapi bunuhnya usahakan ya kalau bisa sekali pukul langsung mati. Jangan kemudian pelan-pelan dipotong satu persatu anggota tubuh cicak, itu nggak boleh menyiksa dengan cara itu. Betul sunnah membunuh cicak, tapi bunuh dengan cara yang baik gitu. Ya, makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya pukulan ya terhadap cicak itu menentukan pahala seseorang. Jadi kalau sekali pukul langsung mati, itu yang paling besar pahalanya. Tapi kalau 2 kali pukul baru mati, berkurang pahalanya. 3 kali memukul, berkurang, dan begitu seterusnya. Jadi fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian hendak membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kalian hendak menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya kalian ketika menyembelih itu dia menajamkan pisaunya, menajamkan parangnya itu, diasah dulu. Nah, ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sunnah yang pertama, tajamkan alat sembelihan kita itu. Kemudian yang kedua dari sunnah-sunnah ketika menyembelih adalah at-takbir ba'da tasmiyah. Itu kita bertakbir setelah membaca bismillah. Ya. Bertakbir setelah membaca bismillah. Kayak apa berarti bacaannya? Ya bismillahi Allahu akbar. Itu doa yang paling lengkap ketika menyembelih. Ya, bismillah saja sudah cukup, itu hukumnya wajib. Tapi kalau ditambah dengan Allahu akbar, itu sunnah, pahala lebih besar begitu. Jadi ketika menyembelih bismillahi Allahu akbar begitu. Ya. Kan kalau sembelihan untuk kurban nanti ada tambahan doanya. Ya bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal min, sebut nama orangnya. Itu kalau sembelihan kurban. Ya, tapi kalau sembelihan biasa wajibnya baca bismillah. Kalau mau ditambah lebih lengkap lagi pahalanya, tambah takbir bismillahi Allahu akbar begitu. Kemudian yang ketiga dari hal-hal yang disunahkan tatkala menyembelih adalah ar-rifqu bidzabihah inda dzabhiha. Itu kita dianjurkan untuk bersikap lembut, bersikap baik kepada hewan itu ketika menyembelihnya. Ya, jangan mentang-mentang
ya hewannya mau disembelih, diinjak-injak, disiksa duluan, gak boleh. Ya, justru kita disuruh berbuat baik. Makanya lanjutan dari hadis yang kita sebutkan tadi itu, kata Nabi SAW, wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kalian itu kalau Anda menyembelih, hendaknya dia menajamkan pisaunya dan menghibur hewan yang hendak disembelih itu. Seperti itu yang agama kita anjurkan. Jadi sebelum disembelih, kasih makan, kasih apa gitu. Ya, jadi bersikap baik kepadanya. Nah, kemudian yang kelima adalah an yumirral alah ala mahalli zakab bi quwwah wa sur'ah liyakuna asra fi khurujir ruh. Jadi dalam menyembelih itu usahakan secepatnya. Kalau bisa sekali ini langsung putus ya urat-urat itu yang terbaik. Kalau bisa. Memang kalau orang lihai nyembelih itu kadang cuma sekali ini langsung putus semua. Ya, tapi kalau belum ya ulangi lagi begitu. Supaya apa? Supaya hewan itu tidak lama ya merasakan rasa sakit itu. Ya, nah seperti ini yang syariat kita ajarkan kepada kita. Ya, jangankan kepada manusia kita disuruh berbuat baik, atau kepada hewan sekalipun kita diperintahkan untuk berbuat baik. Kemudian mayukrahu fi zakah, hal-hal yang dimakruhkan tatkala seorang menyembelih. Itu pertama an yuhidda al-muzakki as-sikin wa dzabihah tanzuru ilaih. Nah ini termasuk yang makruh ketika kita menyembelih adalah ketika kita menajamkan pisau, menajamkan parang di dekat hewan yang akan kita sembelih. Ya, kambing mau disembelih, di dekatnya dia ngasah pisau. Hewan itu juga punya rasa takut, punya insting rasa takut. Makanya Nabi SAW pernah melihat ada seorang sahabat yang dia ngasah pisaunya itu di dekat hewan yang akan disembelih. Nabi SAW memarahi sahabat itu. Apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali? Kata Nabi SAW. Dalam artian, pertama engkau takut-takuti dengan cara engkau mengasah pisaumu di dekatnya, kemudian setelah itu engkau menyembelihnya. Dilarang oleh Nabi. Dimarahi sahabat itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana ya mulianya agama kita ini. Bagaimana kita itu disuruh berbuat baik kepada segala sesuatu. Ya, nggak ada agama yang seperti ini. Nah, jadi makruh hukumnya kita mengasah alat sembelihan di dekat hewan yang hendak disembelih. Kemudian yang kedua, an yaslah al hayawan aw yaksir unuqahu qabla an takhruja ruhuhu lianna fi dzalika ta'dziban lahu. Nah, termasuk yang dimakruhkan, bahkan mungkin ini bisa masuk haram, itu seseorang menguliti hewan yang barusan disembelih, sedangkan hewan itu masih belum sempurna matinya, masih ada gerak-gerakan, banyak gerak-geraknya, itu sudah dikulitin. Nggak boleh kayak gitu. Atau masih gerak-gerak, sudah dipatahin kakinya atau apa yang bisa ingin segera ngambil bagian dari kakinya misalnya, nggak boleh. Ya, setelah disembelih biarkan dulu betul-betul mati hewannya, baru di kulitin ya, baru kemudian mungkin di pisah bagian kakinya dan seterusnya begitu. Nah ini. Dan ikhwan ila izzah, para jamaah yang dimuliakan, kalau ternyata ya hewan sembelihan itu masih ada nyawanya, setelah misalnya disembelih masih gerak-gerak, itu kemudian dipisah bagian kakinya, maka yang terpisah sebelum sembelihan itu betul-betul mati itu nanti bisa hukumnya bangkai. Ya, bisa menjadi bangkai yang dipisah itu sebelum hewan itu betul-betul mati. Ini kadang orang ingin terburu-buru, hewannya masih gerak-gerak, udah
dipisah, kakinya dipisah, itu bisa jadi bangkai itu. Ya, nah ini diperhatikan khususnya ketika berkurban nanti. Ya, supaya jangan sampai kita makan daging yang haram, karena itu dianggap bangkai kalau kondisinya seperti itu. Ya, jadi pastikan dulu hewan itu betul-betul sudah tidak bernyawa, baru kemudian dikulitin, baru kemudian dipisah bagian kakinya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dari hal yang dimakruhkan, ya, ketika kita menyembelih, an yuzakki al-bahimata wal ukhra tanzuru ilaiha lianna fi dzalika ta'dziban laha. Itu ketika seseorang menyembelih 2 atau 3 atau lebih dari hewan, dia menyembelih hewan itu sedangkan hewan yang lainnya melihat. Ya, jadi dia ingin menyembelih 2 ekor kambing. Ketika dia menyembelih kambing yang pertama, dilihat oleh kambing yang kedua itu. Nah, itu juga nggak boleh. Itu dilarang dalam syariat kita. Ya, karena sekali lagi hewan itu juga punya rasa takut. Maka kalau Anda menyembelih lebih dari 1, ketika kita menyembelih itu sembelih di tempat yang di sana tidak dilihat oleh kawan-kawannya yang Anda disembelih. Seperti ini yang diajarkan oleh syariat kita, begitu. Kemudian selanjutnya para jamaah muliakan, ma yahrumu fi dzakah. Apa saja hal-hal yang diharamkan ya ketika seseorang menyembelih. Pertama adalah habsul hayawan wa ja'luhu hadafan lirrimayah. Seorang ya ketika menyembelih itu dia menyiksa hewan tersebut. Sebelum disembelih disiksa, ya dikurung, tidak dikasih makan misalnya. Nah, ini hukumnya haram. Ya, jadi kita para jamaah yang ulun muliakan tetap sebagaimana kita disuruh untuk berbuat baik kepada manusia, kepada hewan pun kita disuruh berbuat baik. Sebagaimana kita dilarang untuk mengganggu ya manusia sesama, begitu pula kita diharamkan untuk mengganggu apalagi menyiksa hewan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Masuk neraka gara-gara kucing. Rasulullah SAW bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha wa lam tut'imha. La hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi." Sungguh ada seorang wanita yang dia disiksa dalam api neraka gara-gara kucing. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena dia mengurung kucing itu dan tidak dikasih makan sehingga mati. Ya, dia pula tidak melepaskannya sehingga bisa cari makan sendiri. Nah, gara-gara itu si wanita ini, jar Nabi SAW, itu disiksa, diazab di dalam api neraka. Jadi haram hukumnya. Ya, hatta hewan yang najis sekalipun, hewan najis sekalipun, itu nggak boleh kita siksa. Ya, nggak boleh kita siksa. Bahkan memberikan minum, makan kepada hewan najis sekalipun, itu kita dapat pahala. Ya, makanya disebutkan ada seorang ya yang pendosa itu diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia kasih anjing minum. Nah ini. Nah, jadi kembali ya para jamaah muliakan, bahwasanya ketika menyembelih itu haram hukumnya kita menyiksa hewan tersebut sebelum disembelih. Kemudian yang berikutnya adalah atau yang juga disebutkan tadi itu wahadafan lirrimayah. Enggak boleh juga seseorang ya ketika dia berburu misalnya, ya dia asal nembak-nembak saja ya burung itu tanpa kemudian dia pungut untuk dikonsumsi, hanya sekedar iseng-iseng nembak burung yang burung gereja bisa, atau burung masjid ya.
burung pipit atau apa, sekedar ditembak, kemudian tidak dimanfaatkan, itu hukumnya haram. Dan orang itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat atas apa yang dia bunuh. Kadang-kadang sebagian kawan yang senang berburu, yang punya senapan, itu hanya sekedar untuk mengetes sudah zero apa enggak tembakannya, sudah pas apa enggak. Dia coba menembak ya burung-burung kecil, ya sekedar untuk ngetes. Ketika sudah mati jatuh dibiarkan. Itu akan dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ingin ngezeroin senapannya, ya pakai ini. Ya pakai apalah gitu. Jangan hewan yang ditembak gitu, burung atau semacamnya. Ya untuk mengetes akurasi senapannya itu enggak boleh itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, zakatul hayawan al-mubah al-akli ghairi akli atau li ghairi ghardin syar'i. Nah, ini juga yang diharamkan adalah seseorang menyembelih hewan yang halal ya, tapi bukan untuk dimakan. Hanya sekedar iseng-iseng saja, nyembelih buang atau kayak tadi ditembak enggak dipungut. Itu hukumnya haram. Ya, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu dia ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya kaitan dengan hukum-hukum seputar penyembelihan. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana hukum makanan yang diimpor dari negara-negara non-muslim, ya daging misalnya atau selainnya, itu diimpor dari negara-negara non-muslim, didatangkan ke negara muslim. Apa hukumnya kita mengkonsumsi makanan-makanan tersebut? Kata beliau di sini, at-ta'am al-mustawrad min ghairil muslimin ala naw'ain. Jadi makanan yang diimpor dari negara-negara non-muslim itu terbagi menjadi dua. Al-awwal ma la yahtaju ila zakatin. Itu hewan yang diimpor dari negara non-muslim, yang hewan itu tidak membutuhkan untuk disembelih, atau makanan itu yang tidak perlu disembelih. Seperti apa? Al-khudrawat was-samak ya wath-thimar wa ghairi dzalik, seperti buah-buahan, sayur-mayur, ikan-ikanan, itu kan enggak perlu disembelih. Apa hukumnya? Halalun. Nah, ini hukumnya jelas halal. Ya, misalnya ada negara kita ngimpor dari mana misalnya? Ya, dari Australia misalnya, ya ikan misalnya, atau dari Amerika ikan tertentu, ikan salmon, misalnya ikan apa, ya halal karena ikan itu nggak perlu disembelih. Namun malam yukhalitu syai'un minal muharramat kal kuhul wa syahmil khinzir wa ghairi dzalik, selama makanan-makanan tersebut tidak tercampuri dengan hal-hal yang haram. Ya, contoh misalnya ya buah-buahan atau sayur-mayur, tapi itu sudah tercampuri dengan hal-hal yang najis, ya maka itu bisa menjadi najis gitu. Atau ikan misalnya, ya ikan ketika diimpor ternyata itu sudah dicampuri dengan lemak babi misalnya, nah, maka itu hukumnya jadi haram. Haramnya karena tercampuri dengan benda najis itu. Ya, buah-buahan misalnya. Ya, taruhlah untuk mengawetkan buah itu dikasih lemak babi misalnya ya. Sekedar misal. Maka buah-buahan itu jadinya haram begitu. Ya, walaupun hukum asalnya itu halal. Kemudian selanjutnya yang kedua, ma yahtaju ila zakatin. Itu yang diimpor, makanan yang diimpor dari negara non-muslim yang tidak
memerlukan sembelihan. Seperti apa? Ya seperti sapi misalnya, kambing atau semacamnya. Hukumnya apa? Yajuzu aklu idza dzukiya zakatan syar'iyatan bi syartil ma'rufa lidzakah. Ya pada dasarnya itu hukumnya diperbolehkan kalau seandainya kita mengetahui hewan-hewan tersebut, hewan-hewan halal tadi itu ya sapi, kambing, disembelih di sana dengan sembelihan yang syar'i. Disembelih dengan sembelihan yang syar'i begitu. Ya. Fa in alimna annahum la yuzakkunaha ya bal yaqtuluna bisaqil karubai aw bid-darb 'ala ar-ra's mathalan aw kana al-mudhakki la ghairu kitabi harum akluha. Tapi kalau ternyata kita mengetahui di sana di negara non muslim itu disembelihnya dengan cara yang tidak syar'i, misalnya dengan disengat dengan sengatan listrik ya, atau misalnya disembelih dengan cara dipukul bagian kepalanya atau ditembak atau semacamnya, atau yang menyembelihnya adalah bukan seorang muslim atau bukan ahlul kitab, maka jelas hukum sembelihan itu adalah haram. Ya, hukumnya haram. Nah, ya maka kalau ingin cari aman ya kita lebih baik membeli daging yang memang jelas-jelas itu disembelih dengan sembelihan yang syar'i begitu. Ya sehingga kita tenang tatkala mengkonsumsinya. Nah itu dia ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya kaitan dengan makanan yang diimpor dari negara non muslim begitu. Nah kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan dengan pembahasan secara khusus kaitan dengan al-udhiyah. Ya, jadi pembahasan tentang sebab-sebab makanan diharamkan ya kita pending dulu sampai yang nomor 3. Ya, mumpung kita bahas tentang sembelihan dan sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha, kita bahas secara khusus tentang al-udhiyah. Itu tentang hukum-hukum seputar hewan kurban. Ya, supaya kita nanti tatkala berkurban itu betul-betul di atas ilmu, sehingga akan lebih sempurna pahala yang kita dapatkan. Nah, setelah kita memahami beberapa hukum yang berkaitan dengan bagaimana sembelihan yang syar'i, kita akan bahas tentang hewan kurban secara khusus. Pertama adalah apa definisi dari al-udhiyah atau hewan kurban. Ma yudbahu min bahimatil an'am fi ayam 'Idil Adha taqarruban ila Allah Ta'ala. Jadi hewan kurban itu adalah hewan yang disembelih dari hewan ternak. Ya, dari hewan ternak yang sudah ditentukan oleh syariat. Itu dari unta, sapi, kambing. Selain dari itu tidak ada syariatnya. Walaupun itu hewan ternak. Ayam misalnya hewan ternak. Tapi kalau dijadikan sebagai hewan kurban, ya enggak sah. Ada orang, saya di kampung saya orangnya senang makan ayam. Sudahlah, duit untuk beli seekor kambing ini saya belikan ayam untuk berkurban. Kita katakan enggak sah. Ya, walaupun dapat pahala, ya mungkin dapat pahala karena itu terhitung sedekah. Tapi untuk dikatakan sebagai hewan kurban enggak sah. Kenapa? Karena syariat sudah menentukan jenis hewan yang digunakan untuk berkurban. Itu unta, sapi, dan kambing dan sejenisnya. Ya unta, sapi ya termasuk kerbaunya, itu kan sejenis dengan sapi. Begitu pula kambing yang termasuk dombanya, ya itu kan sejenis begitu.
rusa, Allahu a'lam ya. Itu sejenis kambing enggak menjangan. Apalagi kalau di negara kita kalau ada salah itu dilarang. Ya dilarang untuk diri secara hukum negara. Itu harus kita taat kepada pemerintah kita, enggak boleh. Ya kan? Saya mau kurban ke sendurian nyari menjangan. Padahal secara aturan itu dilarang. Dilarang enggak dalam undang-undang? Kalau itu dilarang enggak boleh. Ya, kita harus mentaati aturan negara kita. Nah, enggak. Nah, wallahu a'lam ya. Kemudian selanjutnya, jadi itu ya, bahwasanya hewan kurban itu adalah hewan kurban yang disembelih itu dari hewan ternak pada saat Idul Adha taqarruban ila Allah Ta'ala dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu. Jadi kita yang mungkin sudah daftar hendak berkurban, itu pastikan niat kita dari awal itu taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita niatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena mengharapkan pujian dari manusia, sanjungan dari manusia, ya, atau supaya kita dikatakan sebagai orang yang ya kaya misalnya, orang yang banyak duit sehingga berkurban dan seterusnya. Hati-hati, masalah niat ini sangat ya perlu diperhatikan. Ya, apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya sedekah atau berkurban yang nampak begitu. Ya, itu pastikan niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Nah, jangan kemudian itu kita jadikan sebagai bangga-banggaan di hadapan orang. Oh, saya itu ya kurbannya ini. Oh, kamu kurbannya. Jadi seolah-olah yang kurbannya lebih rendah itu dia sepelekan. Padahal mungkin orang itu mampunya cuma segitu. Lantas kemudian dia yang kurban mungkin satu ekor sapi sendiri, merasa bangga, merasa paling hebat, merasa paling ini. Nah, itu gak boleh itu. Ya, jadi pastikan kita tatkala berkurban itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian, sanjungan atau untuk bangga-banggaan dan semacamnya. Ya, selalu benahi niat kita. Ya, dalam beribadah, terkhusus dalam berkurban ini. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa hukum dari berkurban? Al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Nah, kalau menurut kitab ini, dan ini pendapat mayoritas para ulama, mengatakan berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Walaupun ada ya sebagian kecil dari para ulama mengatakan kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Man kanat lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, lantas dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat id kami. Sampai seperti itu yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Ya, makanya ya para jamaah yang ulun muliakan, yang memiliki kemampuan silakan berkurban. Ya, utamanya luar biasa berbagi dengan saudara-saudara kita. Ya, mungkin mereka ya yang dari kalangan saudara-saudara nggak mampu, ya sudah 1 tahun mungkin nggak pernah makan daging, saatnya sekarang kita berbagi. Ya, terutama kita yang memiliki kemampuan. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan ini kewajiban, wajib bagi mereka yang mampu. Walaupun ya sebagian orang mengatakan kurban itu bukan kemampuan, tapi kemauan. Banyak orang sebenarnya ianya nggak mampu, tapi karena dia ada kemauan, bisa dia berkurban tiap tahun bahkan. Ya,
Dan banyak kita saksikan, banyak kan video-video beredar, ya, seorang nini yang kerjaannya ya cuman ngumpulin kayu bakar, tinggal di gubuk reot, tapi tiap tahun bisa dia berkurban. Kenapa? Karena ada kemauan. Disebutkan ya beliau itu nabung tiap hari demi untuk bisa berkurban tiap tahun. Karena ada kemauan, betul. Ya, maka para jamaah yang ulun muliakan, usahakan kita khususnya yang memiliki kemampuan, mari kita hidupkan syiar kurban ini. Ya, dan berkurban itu dianjurkan tiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Anjurannya tiap tahun begitu. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, "Dhahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau berkurban dengan 2 domba yang gemuk dan bertanduk. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan pada saat berhaji, walaupun itu masuknya sembelihan namanya sembelihan hadi. Kan sembelihan itu ada 3, ada namanya hadi, ada namanya udhiyah, ada namanya aqiqah. Kalau al-hadi itu sembelihan bagi orang yang hajinya haji tamattu dan qiran. Kalau udhiyah yang kita sembelih pada saat Idul Adha. Kemudian kalau aqiqah yang kita sembelih pada saat mendapatkan rezeki di kelahiran bayi dan seterusnya. Nah, ketika haji, Rasulullah SAW pernah membawa sembelihan sebanyak 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Itu kalau sekarang harganya berapa? Ya, kalau seandainya unta itu 1 ekor 50 juta misalnya. Ya, berapa itu? 5 miliar. Ya, jadi Rasulullah SAW sebenarnya kalau hendak kaya bisa, tapi beliau harta itu ya lewat begitu saja. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi para jamaah yang Allah muliakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat yang sahih yang kita bacakan tadi, beliau berkurban dengan 2 domba yang gemuk dan aqranain, itu bertanduk. Kemudian apa keutamaan dari berkurban ini? Kata beliau, "Dzabhul hadi wal udhiyati taqarruban ila Allah Ta'ala min sya'airillah Ta'ala wa alamatu dinihi al-mu'azzamah." Jadi menyembelih hewan kurban, ya, begitu pula sembelihan haji dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya, surah Al-Hajj ayat 36, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair." Yang artinya firman Allah Azza wa Jalla, wal budna. Al-budna ini adalah unta atau sapi yang dijadikan sebagai hewan kurban atau hewan kurban secara umum, itu masuk dalam makna al-budn. Ja'alna lakum min sya'airillah. Kami jadikan hewan kurban itu sebagai syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakum fiha khair, maka bagi kalian padanya al-khair. Apa yang dimaksud dengan al-khair dalam ayat ini? Sebagian ulama mengatakan thawabun fid daril akhirah, wa qala Mujahid ajrun nafi'un, wa qala al-Baghawi an-naf'u fid dunya wal ajru fil uqba. Khairun, yang dengannya orang-orang yang berkurban dijanjikan dalam ayat ini adalah
Maksudnya kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, seseorang di dunia tatkala berkurban itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi dirinya dan keluarganya, akan mendatangkan keberkahan-keberkahan bagi dirinya dan keluarganya tatkala dia berkurban. Ya, bahkan itu akan menjadi sebab akan dimurahkan, akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkurban bagian dari sedekah. Dan sedekah itu ya memudahkan, melapangkan harta seseorang, sebagaimana kita sama-sama pahami itu kebaikan di dunia, apalagi kebaikan nanti di akhirat. Ya, nah itu diantara keutamaan-keutamaan yang akan diraih oleh seseorang yang berkurban. Dan para jamaah yang ulun muliakan, ketika seseorang bersedekah dengan uang setara dengan harga hewan kurban, itu jauh lebih besar pahalanya orang yang menggunakan duit itu untuk berkurban. Seorang misalnya dia patungan beli sapi 3 juta untuk berkurban, kemudian seorang bersedekah dengan uang 3 juta, itu jauh lebih besar pahalanya tatkala dia gunakan duit itu untuk berkurban. Jauh lebih besar pahalanya. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mata syariat, kapan disyariatkan kurban ini? Syariat al-udhiyah fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Jadi syariat kurban ini diperintahkan ya oleh Rasulullah SAW semenjak tahun kedua dari Hijriyah. Jadi 2 tahun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, di sana baru turun syariat untuk berkurban ini. Ya, Rasulullah SAW kan beliau SAW wafat tahun ke-10 Hijriyah. Ya, 10 tahun setelah beliau hijrah. Nah, semenjak 2 tahun beliau hijrah, di sana syariat kurban ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat itu berkurban pada setiap tahunnya, begitu. Kemudian kapan waktu penyembelihannya? Waktu dzabhil adhahi 4 ayyam, awwaluha min ba'di salatil 'id yauman nahr ila ghurubi syams min akhir ayyam at-tasyrik wa wal yaum ats-tsalits 'ashar min Dzulhijjah. Adapun waktu penyembelihan sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwasanya waktu penyembelihan hewan kurban ini ada 4 hari. Itu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kapan dimulainya? Ya tanggal 10 setelah orang-orang selesai melaksanakan sholat Id. Ya, maka kalau ada orang nyembelih hewan kurbannya padahal orang belum selesai sholat Id, itu tidak terhitung sebagai hewan kurban. Itu terhitung sebagai sedekah biasa. Ya, jadi pastikan kita nyembelih itu setelah ya melaksanakan sholat Idul Adha begitu. Ya, waktunya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, sebelum terbenam matahari pada tanggal 13. Jadi 4 hari waktu ya untuk melakukan penyembelihan Idul Adha ini, atau sembelihan kurban. Ya, sembelihan hewan kurban ini. Kemudian selanjutnya al-mujzi fil udhiyah. Kaitan dengan berapa ya atau ketentuan-ketentuan hewan yang sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ini perlu kita pahami juga. Awalan min haitsul miqdar. Pertama dari sisi jumlah orang yang berkurban, berapa? Yujzi'u 'ani syahsil wahid wa li baitihi syatun wahidah. Jadi pada dasarnya untuk satu keluarga itu cukup satu hewan kurban. Ya, itu sudah mencukupi. Ya, misalnya untuk satu keluarga yang jumlahnya 6 orang misalnya, cukup 1 orang. Mungkin atas nama bapaknya boleh, atau atas nama ibunya boleh, atau atas nama salah seorang dari anak-anak juga boleh. Ya,
itu sudah cukup untuk satu keluarga, begitu. Enggak harus si bapak khusus, ya istrinya juga khusus, anaknya khusus nanti atas nama dia. Enggak harus seperti itu. Walaupun dibolehkan, iya boleh. Tapi itu enggak harus begitu. Satu hewan kurban itu cukup untuk satu keluarga. Ya. Jadi kata beliau, yujzi'u 'ani syasil wahid wa ali baiti syatun wahidah aw subu badana aw subu baqar. Mencukupi untuk satu keluarga satu ekor kambing atau domba, sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Ya, maka boleh satu ekor sapi itu untuk 7 orang. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, amarana Rasulullah SAW an nashtarika fil ibli wal baqar kulli sab'atin minna badanah. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berserikat, untuk patungan. Ya, untuk satu ekor sapi itu bisa untuk 7 orang. Ya, paling banyak maksimalnya 7 orang. Oh, kami 6 orang untuk satu ekor sapi, boleh apa enggak? Boleh. 2 orang pun boleh patungan. Ini kita bicara maksimalnya 7 orang. Kalau 8 enggak sah kurbannya. Ya kalau hendak 6 orang, 5 orang boleh gitu. Atau seorang dia satu ekor sapi, ya boleh. Justru itu lebih besar pahalanya. Ini kita bicara ya batas mencukupinya itu. Jadi satu ekor sapi bisa untuk 7 orang. Sedangkan unta dalam riwayat yang lain dikatakan bisa untuk 10 orang. Ya. Kemudian selanjutnya min haitsus sin. Ketentuan hewan kurban itu dari sisi umurnya. Ya, dari sisi umurnya. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih bagaimana ketentuan dari hewan kurban yang akan dijadikan sebagai kurban tadi. Yang pertama adalah kalau unta itu paling kecil umurnya 5 tahun, minimal 5 tahun umurnya kalau unta. Ya kalau sapi itu minimal 2 tahun. Ya baru bisa dijadikan hewan kurban. Kalau kambing biasa, kambing kacang kata orang, itu 1 tahun. Ya 1 tahun. Kurang dari itu enggak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, baik yang jantan ataupun yang betina, walaupun afdalnya yang jantan. Ya, karena berdasarkan hadis tadi itu dikatakan Nabi SAW berkurban dengan ya domba yang bertanduk yang ini berarti itu wallahu taala alam bisa maksudnya jantan. Walaupun betina juga tidak terlarang, boleh-boleh saja begitu. Ya kemudian kalau domba itu minimal umurnya 6 bulan. Kalau domba yang warna putih itu, yang bulunya tebal. Nah itu dia ketentuan umur hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Maka oleh karena itu ya para jamaah yang belum dilakukan, pastikan kita tatkala membeli hewan kurban tadi itu ya pastikan sudah sesuai umurnya, agar jangan sampai kemudian hewan kurban kita itu tidak sah begitu. Ya wallahu taala alam, itu yang ulun bisa sampaikan, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.